Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Al-Jathiyah ayat 14 sampai 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang mereka tidak takut akan hari-hari Allah. Karena Dia Allah akan membalas suatu kaum sesuai apa yang mereka kerjakan. Man amila solihan falinafsih. Barang siapa seseorang mengerjakan kebajikan amal soleh, maka untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya itu merupakan untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya pula. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhanmu lah Allah kamu akan dikembalikan. Di dalam Al-Jathiyah ayat 14, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah, yang kemudian Rasul diminta untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman. Qul lilladzina amanu, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang beriman, yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Hendaklah mereka orang-orang yang beriman senantiasa memaafkan orang-orang yang tidak akan takut kepada Allah. Ayyamallah ini di sini adalah orang-orang yang tidak mempercayai hari-hari di mana Allah kelak akan menimpakan azab. Orang yang tidak percaya kepada akhirat, atau yang lazimnya kita kenal orang-orang kafir. Yajziyal qauman bima kanu yaksibun. Karena sungguhnya Allah lah yang akan membalas apa yang mereka kerjakan sewaktu masih hidup. Jadi Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka tidak patut gundah gulana, tidak patut kecewa, tidak usah bersedih hati terhadap orang-orang yang memang mereka tidak percaya akan adanya akhirat. Orang-orang kafir yang mereka hanya taunya kehidupan dunia saja. Ketika kemudian mereka berdakwah di depan orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, kita kembalikan kepada Allah karena semuanya bergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita ngotot menceritakan kepada mereka bahwa kelak kita akan diminta pertanggungan jawab di akhirat nanti. Kalau dasarnya mereka tidak meyakini akan adanya akhirat, ya mereka nggak bakal percaya. Dan ini keyakinan kita sebagai orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mempercayai sesuatu yang gaib. Wa bil akhirati hum yuqinun, kalau dalam Al-Baqarah, bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang diantara mereka yakin, percaya akan adanya akhirat, bahwa dunia ini akan berakhir. Sesungguhnya tempat yang seabadi-abadinya tempat adalah akhirat.
Tetapi kalau kemudian orang belum diberikan hidayah, ya mereka tidak akan percaya. Orang-orang yang di luar agama Islam mungkin mereka meyakini bahwa dunia ini adalah tumpah ruahnya kesenangan. Bahkan ada sebagian keyakinan mereka yang mengatakan bahwa mereka akan dijamin masuk surga. Biarpun mereka di dunia penuh dengan dosa, bermaksiat, sudah ada penebusan dosa sehingga mereka semuanya akan masuk surga. Tetapi kalau dalam agama Islam, man amila salihan falinafsih, kata Allah. Barang siapa orang yang berbuat kebajikan, maka sungguhnya kebajikan yang ia lakukan adalah untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Pun demikian, siapa orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat dosa, pun akan kembali pada dirinya sendiri. Thumma ila rabbikum turja'un. Dan semua itu akan kembali kepada Allah. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat kejahatan, semuanya akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah dan kelak Allah akan memberikan balasan, ya. Liyajziya qauman bima kanu yaksibun, kata Allah. Allah akan membalas mereka terhadap apa yang mereka kerjakan selama di dunia ini. Nah, setidaknya firman Allah ini meneguhkan hati baginda Rasul dan orang-orang yang beriman. Ketika mereka mengajak sanak famili, handai tolan, sahabat, tetangga, ya, akan kebenaran Islam, kalau kemudian mereka tidak percaya akan dakwah kita. Karena mungkin orang-orang kafir, ya, mereka menganggap bahwa dunia ini adalah surga. Tidak akan ada alam lagi selain dunia ini. Tidak akan ada alam lagi kalau sudah berakhirnya dunia ini. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, wabil akhiratihum yukinun, kita harus yakin akan adanya akhirat. Ini yang kemudian menyebabkan kita hidup tidak seperti hewan. Tidak seperti binatang. Kita hidupnya harus diikat dengan aturan. Dan aturan sudah ada, bentuknya adalah syariat Islam. Kalau konteksnya dalam kehidupan beragama. Kalau konteksnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya kita terikat kepada undang-undang. Peraturan itu kan dibuat untuk kemaslahatan kita, agar kita teratur. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia agar kita hidupnya teratur, agar kita tidak tersesat. Seperti kita ketika berjalan di tengah gelap malam, kita membawa lampu senter agar apa? Agar kaki kita tidak tersandung, tidak tersesat. Karena dunia ini merupakan kegelapan, ya. Makanya dalam Al-Quran, misi dari baginda Rasul adalah litukhrijan nasi minadh-dhulumati ilan nur. Membebaskan manusia dari kegelapan, dhulumat. Membawa manusia dari kegelapan, minadh-dhulumati ilan nur, dibawa ke tempat yang penuh dengan cahaya. Jadi tanpa adanya syariat Islam, dunia ini merupakan dhulumat, tempat yang gelap. Nah, di tempat yang gelap kita kan butuh penerangan. Kalau tidak, maka kita akan tersesat. Kita tidak bisa melihat kondisi dan keadaan di sekitar kita. Kita butuh penerang. Nah, penerang itu telah datang, yakni syariat Islam. Yang seandainya orang memegang syariat itu, dijadikan dia sebagai lampu dunia, lampu hati, lampu kepribadian, maka lampu itu akan menerangi dari dunia sampai di akhirat nanti. Inilah
barangkali nikmat yang tertinggi, nikmat yang termasyhur, nikmat yang memiliki ranking pertama, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman Islam kita kemudian bisa mengenal Allah, mengenal syariat Islam, mengenal baginda Rasulullah. Kita mengetahui bahwa kelak nanti ada namanya alam akhirat. Kita meyakini itu. Yang kemudian kita pun berusaha agar perbuatan kita mengarah kepada yang positif. Kasihan mereka yang tidak yakin kepada akhirat. Dulu pernah ya, ketika baginda Rasulullah sedang berdakwah bahwa nanti kita akan dibangkitkan setelah kita mati, badan kita akan hancur di alam kubur, nanti akan datang yaumul ba's, hari kebangkitan, di mana kita akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Jadi Nabi itu berdakwah kepada orang-orang kafir begitu ya, bahwa kita nanti akan dibangkitkan di liang kubur, dari liang kubur kita masing-masing, hancurnya badan kita akan dibalikan utuh lagi, dan kita akan mendekat kepada seruan Allah. Nah, ini orang kafir ini ada yang protes. Ya Muhammad, mana mungkin? Mana mungkin kita bisa dibangkitkan lagi? Orang sudah mati ya mati. Bahkan sebagian mereka orang kafir ada yang datang ke kuburan, ke makam, mencari makam yang tua, mereka gali itu makam. Setelah digali itu makam, diambil, diangkut tulang belulangnya, dihadapkan kepada baginda Rasul. Ya Muhammad, lihat ini. Ini tulang belulang manusia yang sudah hancur luluh. Apa iya tulang sudah hancur luluh begini akan utuh kembali seperti semula? Kau ini ngada-ngada Muhammad. Ini reaksi orang yang tidak beriman kepada akhirat. Yang dipakai adalah rasio, akal, tidak keimanan. Tidak mungkin Muhammad tulang yang sudah hancur luluh begini dibangkitkan menjadi orang seperti sedia kala. Apa itu? Kamu mau ngada-ngada, kata orang kafir. Ya jelas ini jawaban orang yang mereka nggak yakin. Sehingga kata Allah, mereka melupakan akhirat. Ya. Mereka melupakan siapa yang menciptakan mereka sebenarnya. Kalau Allah bisa menciptakan awal, pasti Allah bisa menciptakan akhir. Kalau Allah bisa mendesain ya, dari yang semula tidak ada menjadi ada, tentu Allah akan lebih mudah lagi ya, membangkitkan, mengembalikan yang sudah rusak. Yang belum ada pun bisa Allah adakan, apalagi yang sudah ada. Walaupun rusak tapi bisa Allah kembalikan. Ya untuk menceritakan ini tentu yang dikedepankan itu bukan akal dan rasio. Gak akan masuk akal. Tapi yang dikedepankan adalah iman. Ya. Yang kita pakai adalah orientasi iman. Sehingga kita meyakini hal-hal yang sifatnya tidak mungkin. Yang sifatnya mustahil. Tapi kita akan tetap meyakini. Nah kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang yang beriman, iyaghfiru, hendaklah mereka memaafkan. Lapang dada, orang Jawa bilang legowo ya. Lapang dada menghadapi orang-orang la yarjuna ayyamallah ya. Lilladina la yarjuna ayyamallah, terhadap mereka sikap orang-orang yang tidak mempercayai akan hari-hari Allah atau hari-hari di mana Allah akan memberikan balasan, yakni akhirat. Kalau kemudian mereka menolak, nggak percaya, yakfiru, maafkan mereka. Kenapa maafkan? Ya karena tadi semuanya bersumber dari hidayah Allah. Orang kalau belum diberikan hidayah, ya sulit. Yang dipakai adalah rasio, akal, pikiran, bukan iman. Karena mereka jiwanya kosong tanpa iman. Diukurnya menggunakan akal.
Kalau menurut mereka nggak masuk akal, ya nggak akan percaya. Padahal Islam ini tidak selamanya bisa sesuai dengan akal. Terlalu kecil akal ini kalau harus memahami kebesaran Allah. Terlalu kecil dimensi akal kita. Rasio kita terlalu sempit, terbatas. Kalau harus menelaah bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal yang masuk akal saja kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Angin misalkan. Angin itu kan benda yang tidak kelihatan tapi ada. Kenapa kita percaya kepada angin? Karena ada efeknya. Timbullah kesejukan suasana, adem ya. Rumput pun bertiup, kemudian pohon pun bergerak. Kenapa? Ada angin. Kita percaya, tapi makhluknya tidak ada. Bendanya tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya. Nah, Allah pun sama. Tidak mesti yang kelihatan itu tidak ada. Sebagai orang-orang yang beriman, kita harus meyakini hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Meyakini kepada yang gaib. Tidak selalu yang tidak kelihatan tidak ada makhluknya. Jin saja, malaikat saja, kita nggak sanggup melihat mereka, tapi mereka ada. Malaikat, jin tiap hari ada sekitar kita. Bahkan disampaikan dalam hadis bahwa malaikat senantiasa naik turun di waktu pagi dan petang, sore hari. Di waktu pagi mereka separuh ada yang datang, ada yang pergi. Nanti akan terjadi kembali di sore hari. Ada malaikat yang turun ke bumi ini, ada malaikat yang naik ke atas. Tiap hari bumi ini ada malaikat. Dipenuhi oleh malaikat, hanya mereka makhluk yang gaib. Andaikan mereka makhluk yang berwujud seperti manusia, ya bumi hancur. Karena mungkin tubuh mereka lebih besar daripada permukaan bumi ini. Sehingga malaikat Jibril selalu ketika menjumpai baginda Rasul, kadang-kadang selalu menggunakan wujud manusia. Kalau tidak, ya hancur bumi ini. Sehingga ketika baginda Rasul pertama kali melihat wujud malaikat Jibril, untuk yang pertama kali Nabi sempat shock cara kita melihat wujud yang sebenarnya. Begitu besarnya malaikat. Sayap kanan, sayap kiri bisa mencakup bumi. Itu satu malaikat. Bagaimana kalau ribuan malaikat? Hancur bumi ini. Tapi karena mereka adalah makhluk gaib, makhluk yang bisa menempatkan diri, walaupun di tempat yang sempit, mereka bisa mengecilkan tubuhnya, sehingga tidak jarang malaikat Jibril selalu mendatangi baginda Rasul dengan wujud manusia. Jin pun sama Di sekitar kita banyak makhluk astral, jin. Dan kita harus percaya akan adanya mereka, bukan percaya kepada jin dan iblisnya, meyakini bahwa mereka ada di sekitar kita. Jadi tidak selalu yang tidak nampak makhluknya tidak ada. Tidak selalu yang tidak kelihatan tidak ada bendanya. Angin saja kita tidak bisa melihat, tetapi ada bendanya. Kita makan cabai pedas Bentuk pedas kayak apa? Tidak ada bendanya, tidak wujudnya, yang ada rasanya saja. Kita masuk angin, dikerok badan kita merah. Yang merah itu bukan anginnya, tapi kulit kita. Tapi anginnya tidak kelihatan. Kita mengisi kuota handphone saja, apakah kelihatan kuotanya? Tidak ada. Apakah kelihatan sinyalnya? Tidak ada. Tahu-tahu antar handphone bisa connect. Jaringan internet juga sama. Ada nggak bendanya mengalir di udara? Tidak ada. Tapi kenapa bisa
internet kita bisa connect, ya. Bisa nyambung. Itu hal-hal yang sifatnya gaib yang kita harus percaya, apalagi dengan adanya akhirat. Maka sebagai orang yang beriman kita harus meyakini akan adanya akhirat. Nah, kalau sudah kita meyakini akan adanya akhirat, ya tentu kemudian efeknya kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Karena dunia akan berakhir dan kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban jawab atas segala perbuatan kita. Ini efeknya. Orang yang yakin akan adanya akhirat itu perbuatannya terjaga betul, teratur, ya. Mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya. Disiplinnya muncul. Kenapa? Dia meyakini bahwa perbuatan ini yang saya lakukan nanti akan berbalas. Akan diminta pertanggungjawab. Adapun mereka yang tidak yakin akan adanya akhirat, ya mereka hidupnya seperti tanpa aturan. Seperti dalam hukum rimba itu. Hidupnya bebas seperti hewan, seperti binatang. Tidak punya aturan, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Semuanya dilakukan. Itulah hewan. Dan kita bukan seperti hewan. Kita manusia yang oleh Allah diberikan akal.